Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Satria Fajar Maulana dengan NIM 53020220031. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir Al-Ma'ani. Nah, langsung saja ke biografinya, yaitu nama lengkapnya yaitu Abu Syihab Al-Din Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Nah, dia ini dilahirkan pada tanggal 14 Sya'ban tahun 1217 Hijriah. Nah, beliau ini lahirnya di Baghdad, yaitu Irak. Beliau ini seorang ulama Irak yang pernah menjabat mufti Baghdad, maha guru, pemikir, juga ahli ilmu agama, dan juga ahli berpolemik. Nah, ahli polemik ini ya seperti apa itu? Kalau sekarang itu debat, nah, seperti perdebatan itu. Lalu keluarga besar Al-Alusi ini merupakan keluarga terpelajar di Baghdad. Nah, pada abad ke-19. Nama Al-Alusi ini sendiri berasal dari kata alus, yaitu suatu tempat di tepi barat Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat ini bertempatan di kota Abu Kamal dan kota Ramadi. Sejak muda Al-Alusi ini belajar di lingkungan keluarganya. Selain itu ia juga berguru kepada Syekh Al-Naqsabandi. Beliau ini seorang imam Al-Naqsabandi. Alusi belajar tentang ilmu tasawuf kepadanya. Nah, oleh karena itu wajar saja jika Alusi ini dalam penafsirannya ia kadang menggunakan pendekatan sufistik sebagai upaya mengungkapkan makna batin atau esoterik. Nah, selanjutnya pada tahun 1248 Hijriah, Al-Alusi ini juga pernah menjadi penanggung jawab wakaf di Madrasah Marjaniyah. Madrasah ini ialah sebuah yayasan pendidikan yang mensyaratkan penanggung jawabnya adalah seorang tokoh keilmuan di negeri itu. Namun setelah pada 1263 Hijriah, dia melepaskan jabatannya dan lebih memilih untuk konsentrasi pada penyusunan kitab tafsir Ulul Ma'ani. Nah, di antaranya guru Al-Alusi ini yaitu yang pertama ayahnya, yaitu Syed Abdullah Fadli, lalu pamannya Al-Alaman As-Salafi, lalu Syekh Muhammad Amin Al-Khurasani Al-Farisi, dan juga ada Ustadz Al-Alama Muhammad Bahjah, dan masih banyak lagi. Buku yang dikarangnya yaitu yang pertama ada Goyah Al-Ama'ani fi Ar-Rod Alam Nabani, lalu Al-Ayah Al-Kubro ala Dolan Al-Nabani fi Asyubo, dan juga itu yang kita bahas sekarang yaitu Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim, dan juga masih banyak lagi, bukan itu saja ya. Nah, lanjut yaitu metode tafsir yang digunakan Al-Alusi untuk metode yang digunakan Al-Alusi pada tafsir Al-Ma'ani. Nah, kitab tafsir ini sangat istimewa, yaitu sempat mengundang takjub dan senang Sultan Abdul Majid Khan ketika beliau mengunjungi kota Kistintinia yang sekarang itu yaitu Konstantinopel atau Istanbul, Turki. Nah, di tempat itu pada tahun 1267 Hijriah. Al-Alusi sendiri menetap di kota ini selama 2 tahun. Nah, beliau ini, Sultan Abdul ini pernah mengunjungi kota Konstantinopel. Lalu metode yang dipakai oleh Al-Alusi pada tafsir Al-Ma'ani ini dengan metode tahlili. Salah satu yang menonjol dalam tahlili adalah bahwa seorang mufassir akan berusaha menganalisis berbagai dimensi yang terdapat dalam ayat yang ditafsirkan.
Maka biasanya mufassir akan menganalisis dari segi bahasa, asbabun nuzul dan juga nasyih mansuhnya. Lalu sumber penafsiran yang dipakai Al-Alusi ini pada Tafsirul Ma'ani ialah ia berusaha memadukan sumber al-mansur dan al-ra'yi. Artinya riwayat dari nabi atau sahabat atau bahkan tabi'in tentang penafsiran Al-Quran dan ijtihad dirinya. Nah, sepanjang hal itu dapat diperjawabkan akurasinya. Berdasarkan hal inilah tafsir Al-Alusi digolongkan kepada tafsir bil ro'i, karena dominasinya ijtihadnya atau ro'inya. Nah, lanjut saja kita ke sistematika penulisan tafsir Al-Alusi. Kitab ini dikatakan sebagai karya Al-Alusi yang terbesar karena kitab ini berisi pandangan dari kalangan ulama sholaf maupun kholaf dan juga mengandung kesimpulan kitab-kitab tafsir sebelumnya, seperti tafsirnya Ibnu Atiyah, Abu Hayyan Al-Kasyaf, Abu Al-Saud Al-Radhawi dan Al-Razi. Langsung saja ke sistematikanya, yaitu yang pertama, beliau ini menafsirkan dengan ayat-ayat lain, lalu memberikan keterangan dari hadis nabawi bila ada, lalu mengumpulkan pendapat para penafsiran terdahulu dan juga memperjelas makna lafal dengan syair-syair. Lalu terakhir dengan menyimpulkan berbagai pendapat yang ada dengan memberikan keterangan segi balaghoh, ijaz, munasabahnya, serta juga asbab nuzul bila dijumpai. Lanjut, yaitu yang terakhir, yaitu penilaian ulama terhadap Tafsirul Ma'ani. Nah, Tafsirul Ma'ani dinilai oleh sebagian ulama sebagai tafsir yang bercorak isyari. Syari itu yaitu tafsir yang mencoba menguak dimensi makna batin berdasarkan isyarat atau ilham dan takwil sufi. Nah, sebagaimana tafsir Al-Naisaburi. Nah, ini berarti seperti tafsir Al-Naisaburi. Namun anggapan ini dibantah oleh Az-Zahabi dengan menyatakan bahwa tafsirul ma'ani ini bukan untuk tujuan tafsir isyari, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tafsir isyari. Nah, Az-Zahabi ini tidak menyetujui bahwa tafsirul ma'ani ini sebagai tafsir isyari. Dan Az-Zahabi ini memasukkan tafsir Al-Alusi ini ke dalam tafsir Biroi Al-Mahmud, tafsir berdasarkan ijtihad yang terpuji. Ada pula ulama yang sependapat dengan Zahabi. Sebabnya memang maksud utama dari penulisan tafsir bukan untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan isyarat, melainkan menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh lahirnya ayat dengan tanpa mengabaikan riwayat yang sahih. Lalu ada juga Imam Al-Sabuni sendiri juga menyatakan bahwa Al-Alusi ini memang memberi perhatian kepada tafsir isyari. Dari segi-segi balaghah dan bayan apresiatif, beliau lalu mengatakan bahwa tafsir Al-Alusi ini dapat dianggap sebagai tafsir yang paling baik untuk dijadikan rujukan dalam kajian tafsir bi al-riwayah dan juga bil ad-diroyah. Lalu juga menurut Al-Sabuni, tafsir Al-Alusi ini adalah bahan rujukan yang terbaik dalam bidang ilmu tafsir, riwayah, diroyah dan juga isyar, serta meliputi ulama sholaf maupun kholaf dan ahli-ahli ilmu. Nah, dalam tafsirul ma'ani ini menjelaskan ayat-ayat hukum tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada suatu madhab tertentu setelah menyebutkan beberapa pendapat mazhab fikih yang lain. Menyebutkan beberapa madhab fikih yang ada. Seperti penafsiran surat Al-Baqarah yaitu ayat 236 tentang muhtah, pemberian wanita yang ditolak. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kesimpulannya yaitu bahwa dalam memberikan penjelasan ini Al-Alusi banyak mengutip pendapat para ahli yang berkompeten. Seringkali Al-Alusi ini juga memiliki pendapat sendiri yang berbeda dengan pendapat yang dikutip. Bahkan ia juga kadang-kadang juga mengomentari dan terkadang pula juga menganggap kurang tepat di antara pendapat-pendapat yang disebutkan
yang disebutkannya. Nah, tafsir Al-Alusi ini dimasukkan pada kelompok tafsir yang komparatif atau muqarrin. Lalu penjelasan yang diberikan oleh Al-Alusi terbilang detail, bahkan sangat detail sekali. Sehingga tepatlah jika tafsirul ma'ani ini dimasukkan ke dalam golongan tafsir itnabi atau tafsiri. Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu tafsir yang sangat detail. Penjelasan di awal surat biasanya diawali dengan nama surah, asbabun nuzul, lalu munasabah dengan surat sebelumnya, makna kata iqra, pendapat para ulama, dalil yang maksur atau maksur ini yang jarang, makna dibalik lafaz, dan jika pembahasannya panjang terkadang juga diberikan kesimpulan. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Nah, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberi manfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can drink this, smoke